kita sekarang ada di sesi 5, yaitu Sketch Drawing 5. Materi kita mengenai 3D Object, Structure, and Texture. Di materi 5 ini, kita akan mulai yang pertama dengan mengenal beberapa teknik dasar dari arsiran yang akan nantinya kita buat untuk memberikan tekstur di 3D object yang akan kita gambar. Oke, yang pertama kita akan buat di sini 4 tipe dasar arsiran yang umum kita gunakan ya. Kita bagi dulu ke dalam 4 kotak. Ya, kira-kira di sini ya. Sepertiga bagian dari lembar kita. Oke, kita bagi menjadi 4. Oke, yang pertama kita ubah ke pensil dulu ya. Yang pertama adalah yang sering kita gunakan atau yang biasanya kita mengerti dengan garis miring ya, atau biasanya kita sebut dengan hatching. Nah, oke, kita akan buat kira-kira hatching itu seperti ini ya. Kita bagi 3 ya. Nah, semakin ke bawah semakin rapat. Oke, yang terakhir untuk yang kedua, biasanya kita menggunakan di tekstur-tekstur kain ataupun tekstur-tekstur yang memiliki komposisi seperti jaring, seperti itu ya. Material-material yang memiliki jalinan seperti kain, kemudian sulaman, seperti itu kita biasa menggunakan arsiran ini. Kita sebut biasanya dengan yang namanya cross hatching. Oke, kita buat ya. Kalau cross hatching ini sama dengan hatching, hanya saja dia akan kita balik. Jadi ada penambahan itu. Kita buat lagi sama ya, seperti atasnya, jadi semakin ke bawah semakin gelap atau semakin rapat. Oke, terus sampai kita penuhi ruangnya ya. Oke. Kemudian yang ketiga yang biasanya kita sebut dengan garis bebas atau arsiran bebas, nama kerennya biasanya kita sebut dengan scumbling ya. Oke, mari kita buat. Ya, sama, semakin bawah semakin rapat ya.
Ini nanti akan digunakan sampai kita mensketsa objek maupun kita memberikan gelap terang pada satu gambar ya. Misalkan gambar gedung ataupun gambar objek lain yang membutuhkan arsiran, kita bisa menggunakan salah satu teknik ini. Oke, yang kotak terakhir adalah yang kita sebut dengan stippling. Jadi di sini teman-teman pilihan arsiran ini disesuaikan dengan teksturnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teksturnya itu lebih halus atau dia lebih seperti kaca, itu biasanya kita menggunakan stippling dan hatching. Itu kalau untuk permukaan yang halus. Tapi kalau untuk permukaan yang lebih kasar dan merupakan seperti jalinan kain, itu biasanya kita menggunakan cross hatching ataupun kita menggunakan scumbling. Oke. Kalau titik ini kita buat titik yang atas lebih rada ini ya, tidak terlalu dekat jaraknya, kemudian semakin ke bawah semakin rapat. Ya, kita penuhi ya teman-teman. Oke. Kira-kira seperti ini. Oke, kita beralih ke lembar sebelahnya. Jadi kita akan membuat objek 3D objek yang ada di sekitar kita. Boleh teman-teman mungkin bisa membuat tepak pensil, atau bisa membuat tas, ataupun bisa macam-macam teman-teman yang teman-teman inginkan. Tapi di sini saya akan mencoba memberikan contoh ya. Salah satu contoh. Jadi untuk tugas ini nanti lembar pertama ini adalah pola dari arsiran dan kemudian satu objek yang ada di sekitar kita. Kemudian nanti yang lembar kedua kita akan beralih ke objek yang lain ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat gelas, teman-teman. Jadi kita buat dulu tingginya kira-kira. Oke, kita buat di sini ya. Oke, kira-kira kita buat gelas untuk gelas yang biasanya kita gunakan untuk menjamu tamu, seperti itu. Gelas yang terbuat dari kaca seperti itu ya. Jadi ada beberapa bagian gelas, yaitu yang pertama adalah mulut gelas, kemudian lambung gelas, lambungnya agak sedikit besar, kemudian leher. Ya, di sini agak sedikit kecil, baru di sini kakinya atau alasnya. Oke, tetap kita akan membuat karena dia berbentuk tabung ya. Jadi gelas ini merupakan bentuk dasarnya atau bangun dasarnya adalah tabung, maka kita akan membuat komponen yang sama seperti tabung. Jadi yang pertama adalah bidang elips. Nah, yang pertama kita buat dulu di sini adalah elips untuk mulutnya. Elips untuk mulutnya. Kemudian elips untuk lambung dari
Oke, kemudian elips lagi, kemudian elips untuk alasnya. Oke, dari sini kita akan menarik garis ya, sesuai dengan lekuknya dari gelas ini. Oke, kemudian kita turun ke leher gelas. Ini agak miring. Leher gelasnya kita akan buat lebih tegak ya. Oke. Dan yang terakhir adalah alasnya. Oke, mungkin kita bisa beri tebalan ya. Oke. Setelah ini kita akan buat ininya ya, dimana kita akan memberikan arsirannya ya. Tapi sebelum itu kita mungkin pilih dulu ya. Kemungkinan arsiran yang mungkin yang tepat yang digunakan adalah arsiran yang sifatnya lebih seperti gloss gitu. Jadi bisa teman-teman menggunakan hatching maupun menggunakan stippling. Jadi jangan menggunakan cross hatching ya, karena ini bentuknya atau material gelasnya ini kan tidak mungkin dari kain. Kalaupun dari kain tentunya mungkin hanya covernya saja, sehingga teman-teman nanti akan memberikan tekstur di mana letaknya tekstur yang terlihat atau yang terkena cahaya dia akan pudar atau tidak ada tekstur. Nanti kemudian semakin ke arah gelap akan terlihat teksturnya. Itu sebagai perwujudan tiga dimensionalnya. Oke, yang pertama mungkin kita bisa lebih atau mengarahkan mungkin arah datang cahayanya dari sini ya teman-teman, sehingga nanti kita akan memberikan apa namanya, untuk arsirannya di sebelah kanan. Oke, tapi kalau lebih rapi teman-teman bisa menghilangkan garis bantunya ya teman-teman, silahkan dihapus saja, tidak masalah. Oke, kita akan beri arsiran.
memang agak sedikit lama ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin merasa bosan atau merasa ini ya, teman-teman boleh gabung atau boleh combine. Yang penting combine-nya cocok dengan teksturnya ya teman-teman. Jadi tetap pada konteksnya. Boleh kita combine ya. Coba kita akan combine dengan arsiran. Teman-teman, kalau untuk arsiran sebenarnya tidak semuanya harus dipukul rata. Kalau untuk hatching harus miring seperti itu. Kalau di sini kita kan karena dia posisinya atau bentuk dari objeknya ini kan melengkung ya teman-teman. Jadi kalau bisa ya teman-teman mengikuti objeknya, sehingga akan nampak cantik nanti teman-teman ya. Kalau kita memaksakan harus diagonal seperti yang di contoh sebelah kiri itu, nanti hasilnya kurang bagus ya teman-teman. Itu kita boleh blocking yang sebelah sisi kanannya karena memang gelap. Ya, ini yang kita anggap saja bahwa gelas ini memiliki permukaan yang rata atau tidak ada ornamen lain ya. Nanti kalau ada ornamen lain itu beda lagi nanti penyelesaiannya. Teman-teman bisa menggambar ornamennya terlebih dahulu baru memberikan arsiran, karena nanti pasti ornamen itu ada yang timbul, ada yang enggak, seperti itu ya teman-teman. Jadi tergantung bagaimana ornamen itu ada. Sebab kalau timbul berarti nanti ada sisi gelap terangnya juga gitu. Oke, kita combine dengan titik-titik. Teman-teman, untuk lembar pertama ini alangkah baiknya teman-teman kita samakan saja. Kalau memang teman-teman punya objek lain, mungkin di lembar kedua ya, lembar pertama ini untuk gelas saja kita samakan ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian karena dalamnya ini teman-teman dia kan berbentuk sebuah cekungan begitu ya, berarti kan intinya yang terlindungi oleh sisi yang di sebelah kiri ini yang akan terbayangi, jadi kebalikan dari sisi luarnya. Oke teman-teman, mungkin seperti ini kira-kira gelas yang bisa kita buat. Kalau teman-teman sudah melihat contoh-contoh mungkin di YouTube atau di buku mengenai teknik arsiran lain yang bisa menampakkan teksturnya, itu jauh lebih bagus teman-teman. Misalkan bagaimana caranya membuat bidang transparan ataupun bidang bidang kaca seperti itu beda lagi caranya. Jadi nanti ada bidang beberapa bagian yang harus kontras, jadi antara yang gelap dan yang terang itu harus terlihat mencolok kalau untuk bidang-bidang reflektif atau bidang-bidang yang transparan seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk lembar pertama. Nanti kita lanjutkan untuk yang lembar kedua. Terima kasih.